Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Bagaimana cara kamu memandang dirimu saat semua usahamu berakhir kosong dan satu-satunya yang tersisa di dalam hatimu hanyalah rasa malu yang menyesakan? Kita seringkali kembali ke kebiasaan lama, berharap luka batin itu akan sembuh sendiri. Malam ini begitu dingin, sedingin harapan yang perlahan mulai padam di jiwamu. Kamu mencoba bekerja lebih keras, melempar jaring lebih jauh ke tengah kegelapan. Namun air itu tidak memberikan apapun selain pantulan wajahmu yang tampak asing. Apakah Tuhan telah melupakan janjinya atau kamu yang telah berjalan terlalu jauh? Keheningan malam ini terasa seperti hukuman atas setiap janji yang gagal kamu tepati. Kamu merasa sendirian di tengah lautan kehidupan yang tak menentu dan bergejolak. Tenaga hampir habis, namun rasa bersalah itu masih saja terjaga dengan kuat. Sudah berjam-jam kamu menarik jaring yang berat, namun isinya hanya sampah dan lumpur. Bukankah ini gambaran hidupmu saat ini? Bekerja keras tanpa hasil yang bermakna? Kamu merindukan masa lalu saat setiap langkahmu terasa memiliki tujuan yang pasti. Tapi kini, jalan itu terasa tertutup oleh kabut kegagalan yang kamu ciptakan sendiri. Mazmur mengatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, namun hatimu terasa keluh. Kamu takut jika kamu berseru, ia tidak akan lagi mengenali suaramu yang ternoda. Setiap tarikan jaring adalah usaha sia-sia untuk menebus kesalahan yang tak termaafkan. Dunia seolah menertawakanmu, sang penjala manusia yang kini kembali menjala angin. Kegagalan bukan hanya soal apa yang tidak kamu dapatkan, tapi soal siapa dirimu sekarang. Rasa malu itu seperti jangkar yang menarikmu jauh ke dasar samudera keputusasaan. Kamu merasa tidak layak untuk berdiri di hadapannya, apalagi untuk melayaninya. Kembali malam semakin larut dan kekuatan fisikmu mulai mencapai batas yang paling akhir. Apakah ini akhirnya menjadi pecundang yang dilupakan oleh sejarah dan iman? Tanganmu perih, hatimu jauh lebih perih, terbakar oleh api penyesalan yang tak kunjung padam. Kamu teringat kata-katanya dulu tentang menjadi batu karang yang teguh berdiri. Namun sekarang kamu merasa seperti pasir yang mudah terbawa arus dan hilang ditelan ombak. Kegelapan ini seolah menelan semua memori tentang cahaya yang pernah kamu lihat. Seringkali kita berpikir bahwa kegagalan kita jauh lebih besar daripada anugerahnya. Kita memenjarakan diri dalam jeruji kesalahan yang sebenarnya kuncinya ada di tangannya. Kamu menunggu pagi, bukan karena penuh harapan, tapi karena tak punya pilihan lain. Fajar mulai menyingsing, namun kegelapan di dalam batinmu belum juga beranjak pergi. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, itulah yang kamu rasakan tentang dirimu. Siapa yang mau memakai seseorang yang sudah pernah mengkhianati kepercayaan terbesar? Kamu merasa seperti barang pecah belah yang tak mungkin bisa disatukan kembali. Namun Mazmur 118 mengingatkan bahwa batu penjuru itu datang dari hal yang terabaikan. Sesuatu yang dianggap sampah oleh dunia justru menjadi fondasi utama di tangan Tuhan. Tapi saat ini kamu masih terlalu sibuk menghitung kekuranganmu sendiri. Kamu lupa bahwa laut ini tunduk pada suaranya, bukan pada kehebatan jalamu. Lelah itu manusiawi, tapi menyerah pada keputusasaan adalah tipu daya musuhmu. Ada suara yang mulai berbisik di telingamu, sudahlah, kamu tidak berbakat dalam hal ini. Kamu mulai percaya bahwa masa depanmu hanyalah pengulangan dari kegagalan masa lalu. Tapi lihatlah ke depan. Cahaya fajar tidak pernah bertanya apakah kamu layak menerimanya.
Ia bersinar karena itu adalah sifatnya, sama seperti kasihnya yang tak bersyarat. Kamu masih berdiri di sana, di ambang antara menyerah atau mencoba sekali lagi. Dunia menuntut hasil, tapi Tuhan hanya menuntut kehadiran dan ketaatanmu. Kekosongan jaringmu adalah ruang yang sengaja Ia siapkan untuk mukjizatnya. Tanpa kekosongan, kamu tidak akan pernah tahu rasanya dipulihkan sepenuhnya. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan adalah alat pahat di tangan Sang Seniman Agung. Ia tidak sedang menghancurkanmu, Ia sedang membentukmu menjadi lebih kuat. Dengarlah, ada sebuah suara yang memanggil namamu dari kejauhan pantai. Di sana, di tepi pantai yang berkabut, berdirilah seseorang yang sangat kamu kenali. Suaranya membelah kesunyian hatimu, bertanya tentang apa yang telah kamu dapatkan. Kamu menjawab, tidak ada. Sebuah pengakuan jujur tentang kemiskinan jiwamu. Lalu perintah itu datang. Tebarkanlah jaringmu di sebelah kanan perahu. Logikamu mungkin menolak, tapi ada otoritas dalam suara itu yang tak bisa kamu lawan. Inilah saatnya ketaatan mengalahkan kelelahan dan iman mengalahkan logika. Tiba-tiba jaring itu terasa begitu berat, lebih berat dari apapun yang pernah kamu rasa. Ikan-ikan besar melompat berkilauan seperti perak di bawah sinar matahari pagi. Hatimu berdebar kencang, sebuah kesadaran tiba-tiba menghantam jiwamu. Itu Tuhan. Tanpa berpikir panjang, kamu mengenakan jubahmu dan melompat ke dalam air. Dinginnya air tak lagi terasa karena api kasih di hatimu telah menyala kembali. Kamu tidak lagi peduli pada jaring yang penuh, kamu hanya ingin berada di dekatnya. Setiap kayuhan tanganmu adalah pernyataan, aku pulang Tuhan, aku kembali. Masa lalumu tenggelam di dasar danau, dan masa depanmu berdiri tegak di depanmu. Inilah restorasi saat kegagalanmu diubah menjadi kesaksian yang tak terhentikan. Kisah para rasul mencatat keberanianmu saat kamu berdiri tegak di depan mereka yang menghakimi. Sebab tidak ada keselamatan di bawah nama lain selain nama Yesus Kristus. Batu yang dibuang itu kini telah benar-benar menjadi batu penjuru yang utama. Kamu bukan lagi Simon yang penakut. Kamu adalah Petrus, sang saksi kebangkitan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari orang yang mau dipulihkan. Kegagalanmu hanyalah sebuah bab, bukan akhir dari seluruh bukumu. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak dan bersukacita. Jangan biarkan suara masa lalu menulikan telingamu dari panggilan masa depan. Ada jaring yang perlu kamu tebar lagi, namun kali ini dengan kuasa yang berbeda. Bukan dengan kuat dan gagahmu, tapi dengan rohnya yang menghidupkan. Lihatlah sekelilingmu, ada begitu banyak jiwa yang menunggu untuk dipulihkan. Kamu adalah tangannya, kamu adalah kakinya, kamu adalah suaranya di bumi. Jangan takut, sebab Ia menyertaimu sampai pada akhir zaman. Jadilah saksi bahwa kasih-Nya jauh lebih besar dari kesalahan manapun. Panggillah namanya dan biarkan Ia menuliskan bab baru dalam hidupmu. Jika hatimu tersentuh, bagikan pesan restorasi ini kepada mereka yang sedang terluka. Simpan video ini sebagai pengingat saat kamu merasa jaring hidupmu kembali kosong. Klik tombol subscribe untuk berjalan bersama kami dalam menemukan makna di balik setiap badai. Tuhan memberkatimu. Ingatlah, Ia selalu menunggumu di pantai Tiberiasmu.